والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada awal-awal pembahasan naibul fa'il. Yang kita baru mengambil salah satu dari pembahasan pokok untuk naibul fa'il, yaitu mengenai masalah fi'ilnya. Pengertian dari naibul fa'il itu sendiri apa kemarin? Indal Hudzaifah. Al-ismul marfu'. Al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluh. Nah, yaitu isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Baik. Jadi fa'il tidak disebutkan. Kemudian kedudukan fa'il ini yang digantikan dengan isim marfu' yang namanya naibul fa'il. Kita masih pada pembahasan naibul fa'il tersebut. Nah, yang kemarin juga naibul fa'il, penamaan yang lain apa di Jurumiyah? Itu salam. Nah, katanya sudah mutammimah. Hah? Apa namanya, Mukasya? Enggak, naibul fa'ilnya bukan fi'ilnya. Naibul fa'il penamaan dalam Jurumiyah apa yang dikritisi kemarin? Apa Abang Abdul Razak? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemarin ada dua kritikan. Apa? Tidak, yang pertama karena tidak semua naibul fa'il asalnya dari maf'ul. Yang kedua, lupa. Yang kedua apa Mbak Mahi? Dilewatkan saja itu. Taib berarti PR. Yang kedua, sebabnya kenapa dikritiki. Tapi sekarang yang penting kalian kembali ke naibul fa'il. Ini penamaan yang lebih tepat, yang pengganti dari fa'il. Hal pertama yang berhubungan dengan naibul fa'il setelah tahu pengertiannya, yaitu apa? Beberapa hukum seputarnya. Karena naibul fa'il berarti fi'il, kemudian setelahnya naibul fa'il, karena susunannya persis seperti fi'il dan fa'il. Ya enggak? Devi. Mengenai fi'ilnya harus diapakan? Kalau mau mendatangkan naibul fa'il, Devi, fi'ilnya harus diapakan? Kalau sekarang kita bahas naibul fa'il, berarti fi'il itu harus diapakan? Karena itu kuncinya.
Ha? Paham enggak pertanyaannya? Fi'ilnya harus diapakan, Humam? Harus dimajhulkan atau dengan istilah lebih bagus lagi harus diubah sighahnya. Nah, saya dimajhulkan samalah, sudah enggak apa-apa. Cuman ada istilah yang lebih bagus apa? Diubah sighahnya. Nah, menjadi fi'il mughayyarus sighah. Kemarin telah kita lewati bagaimana cara mengubah sighah. Nah, bagaimana cara mengubah sighah? Nah, karena masing-masing fi'il caranya beda-beda. Nah, fi'il yang bisa diubah sighahnya fi'il apa saja? Indak Wahyu. Fi'il madhi, terus fi'il mudhari', terus sudah. Kenapa fi'il amr tidak bisa diubah sighahnya? Nafi'. Hah? Kenapa fi'il amr tidak bisa diubah sighahnya? Karena amr senantiasa membutuhkan fa'il. Ahsanta. Baik. Antum udah gitu tidak bisa kenapa? Hah? Di murajaah. Karena amr senantiasa membutuhkan fa'il. Sekarang bagaimana kaidah mengubah sighah fi'il madhi? Kaidah mengubah sighah fi'il madhi, Abu Muhammad. Di kasrah sebelum akhir dan di huruf-huruf sebelumnya berharokat di fathah, di dhammah. Nah, baik, untuk kaidah fi'il madhi, untuk semua fi'il madhi, maka kaidahnya bagaimana tadi? Faisal? Pertama kali dilihat huruf sebelum akhir, kemudian di kasrah. Kemudian setelah itu melihat huruf berharokat sebelumnya diubah menjadi dhammah semua. Nah, diubah menjadi dhammah semua. Sebelum akhir di kasrah, ya. Kemudian huruf yang sebelumnya yang berharokat semuanya di dhammah. Itu mudah. Sehingga ketika ingin membuat bentuk mughayyarus sighah dari istakhraja, jadinya apa? Ini ustukhrija. Nah, tapi masih lebih 2 detik. Nah, kemudian kalau ingin membuat istamala, apa Humam? Ustumila. Kalau ingin membuat aq'ada, menjadi apa? Aq'ada. Nafi'. Cepat. Aq'ada kadadinya yufa'alu itu gimana? Aq'ada dijadikan mughayyarus sighah, mabni majhul. Maulana? Uq'ida. Baik. Sekarang kalau darraba, jadinya apa? Abdussalam? Pakai tasdid. Nah, durriba. Qatta'ah, jadi apa? Afiq.
Belum paham, belum masuk seperti itu, belum pernah. Apa? Qatta'a menjadi qutti'a. Ini mudah. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', bagaimana kaidahnya fi'il mudhari' Aba Mahi? Semuanya? Kalau fi'il mudhari' kaidahnya sama dengan yang di jurumiyah, sudah apa? Di dhammah huruf awalnya, kemudian di dhammah huruf awalnya, kemudian di fathah huruf sebelum akhir. Huruf-huruf yang lain gimana? Huruf-huruf yang lain kondisinya gimana? Bapak Razak, tetap. Ya, huruf-huruf yang lainnya tetap. Nah, huruf-huruf lainnya tetap. Seperti misalnya yang qalibu. Yang qalibu menjadi apa? Berarti Wahyu. Salah. Apa Humam? Yung qalabu harus sudah otomatis itu. Kalau antum baca kitab masih kesuwen. Ya, muridnya bubar. Ini Pak Ustadz lama kali mikirnya. Entah? Ya, pulang ke Tanjung Pinang ya gimana? Saya nanti dikit. Baik, terus yang lainnya. Yudakhriju. Nah, apa? Yudakhraju. Ya. Baik. Lebih mudah fi'il apa? Fi'il mudhari'. Baik. Yadhaku. Apa? Nafi'. Pakai rumusnya. Rumusnya itu harus hafal rumusnya dulu, Yadhaku menjadi nanti minta privat itu, Ya. Apa? Yadhaku Tayyib Nabil. Naam. Sekarang kita harus sudah ini ya. Saya besok makanya ditanya itu enggak bisa. Nah, apa? Kenapa ya? Saya ya cari ketepok satu ini pickup. Ya, kalau enggak bisa. Sekarang kalau sudah tahu fi'ilnya, sekarang fi'ilnya ini harus bisa. Nah, fi'il harus siapa? Yughayyar. Nah, ini harus bisa. Langkah pertama itu tughayyar sighatuh. Yang kedua, kawan, sekarang mengenai naibul fa'ilnya. Nah, naibul fa'il ini apa saja yang bisa dijadikan sebagai naibul fa'il sekarang? Nah, berarti naibul fa'il kemungkinannya bisa berasal dari apa? Yang pertama, yang paling masyhur dan paling mudah adalah apa? Dari maf'ulun bih.
Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, karena kita belum sampai padanya, cuman kalian sudah sering dengar. Maf'ulun bih itu dalam bahasa mudahnya adalah objek yang dikenai pekerjaan, yang menjadi sasaran. Kalau mukul ya dia yang dipukul, kalau makan dia yang dimakan. Nah, baik. Sekarang misalnya akala, pada lemes kayaknya karena lapar. Kita contoh yang makan saja. Akala Muhammadun al-lahma. Hendak Wahyu, bagaimana terjemahannya? Ini fi'il apa ya, akhi? Kok sedang? Hah? Akala fi'il? Hah? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu memiliki makna zaman apa? Yang akan datang. Allah yahdik. Fi'il madhi. Hah? Fi'il madhi makna zaman apa? Hah? Muhammad makan daging. Sudah atau akan? Atau sedang? Hah? Apa? Jangan diterapkan seperti kalian. Memang kalian belum makan daging, tapi ini contoh. Kalau bukan kalian itu, ya. Fi'il madhi menunjukkan makna apa? Hah? Telah. Ya, fi'il madhi itu menunjukkan makna zaman yang telah lampau. Ya, telah lampau. Berarti telah selesai. Ya. Berarti maknanya apa? Muhammad telah makan daging. Baik. Yang dimakan apa berarti? Daging. Nah, sekarang ketika seseorang tidak ingin menyebutkan Muhammad, malas menyebutkan Muhammad, baik, atau ingin disembunyikan biar yang lainnya tidak iri. Nah, baik. Misalnya pemilik barang dagingnya kok hilang. Nah, hilang. Kemudian ditanya siapa? Padahal sebenarnya akala Muhammadun al-lahma. Muhammad telah makan daging ini. Ya, Muhammad telah makan daging ini. Cuma ingin disembunyikan biar tidak kena marah. Nah, ini termasuk salah satu tujuan dihilangkannya fa'il. Untuk menyembunyikan. Menyembunyikan ini tujuannya banyak. Karena memang malas sebutkan, atau karena kekhawatiran kalau disebutkan. Nah, atau karena saking masyhurnya. Nah, saking masyhurnya, ya pokoknya kalau itu ya si fulan. Baik. Nah, ketika dibuang maf'ul, dibuang fa'ilnya, tinggal akala dan al-lahm. Fi'il akala, ikhwan, dia selama bentuknya seperti ini terus-menerus menuntut apa? Menuntut fa'il, ya kan? Menuntut fa'il. Karena fi'il senantiasa butuh fa'il. Nah, cuman fa'ilnya tidak ada. Fa'ilnya tidak ada. Nah, oleh karena itulah lahma yang asalnya dia sebagai maf'ul, dia ditempatkan di tempatnya fa'il untuk memenuhi kebutuhan fi'il, sehingga dia pun dirofakkan al-lahmu. Cuman tidak bisa kalau langsung akal al-lahmu. Karena apa? Maknanya menjadi salah.
Sehingga mau tak mau ini harus diubah sighahnya kepada langkah pertama, ukila. Karena fi'il madhi. Ukila al-lahmu. Ukila al-lahmu. Baik. Sekarang i'rabnya. Karena kita sudah ditadbiq, nah i'rab harus sudah lincah. Sesuai dengan yang kita sudah sampai aja. Ukila al-lahmu. Ya. Berarti maknanya sekarang bagaimana? Humam. Ukilal lahmu. Nah ini ukilal lahmu maknanya bagaimana sekarang? Antum artikan gimana? Daging itu telah dimakan. Karena al-lahmu ada al berarti kan tertentu. Sudah dipahami oleh orang yang sedang berbicara. Daging itu telah dimakan. Berarti habis, kamu enggak kebagian. Baik, ukilal lahmu. Jadi kalau mau membaca ikhwan, sekarang tipsnya ketika antum baca mendapati di suatu kitab. Nah, ini terkadang yang ketika seorang mengingat persiapan dia sudah baca dalam bentuk sighah yang maklum. Oh ternyata baca panjang nggak ketemu ini yang pantas jadikan fa'il. Berarti mau tak mau harus diubah fi'ilnya. Harus diubah fi'ilnya menjadi fi'il mughayyarus sighah, baru setelahnya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il hukumnya marfu'. Dan kalau ditanya dulu untuk fa'il yang merofakkan apa? Fi'ilnya. Sekarang kalau naibul fa'il yang merofakkan apa? Naibul fa'il yang merofakkan apa, Abah Muhammad? Fi'il juga, tapi apa? Fi'il mughayyarus sighah. Ya. Kalau untuk fa'il yang merofakkan fi'il maklum, mabni maklum. Sekarang untuk naibul fa'il yang merofakkan fi'il mughayyarus sighah. Nah, sehingga i'rab ukilal lahmu berarti ukila fi'lun madhi mabniyun. Ini mughayyarus sighah dulu. Fi'lun madhi mughayyarus sighah, ini seperti ini. Sebutkan dulu bentuknya. Fi'il madhi mughayyarus sighah. Kemudian mabniyun ala apa? Baik. Setelah itu la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian al-lahmu baru ini naibul fa'il. Marfu'un. Kalau ditanya marfu'nya dengan apa harus bisa. Wa alamatu raf'ihi apa? Apa di sini alamat rafa'nya? Al-lahmu nabil. Ukilal lahmu. Al-lahmu alamat rafa'nya apa? Alamat rafa'nya apa? Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa? Alamat rafa'nya apa? Di sini diisi li'annahu apa? Isim mufrad. Ini susunan untuk mengi'rab yang lengkap.
Baik. Nah, sekarang tugasnya untuk yang seperti ini untuk melincahkan sehingga tidak susunannya seperti ini, ikhwan, harus lincah. Karena kemampuan mengi'rab itu dituntut untuk semua pelajar nahwu. Belajar nahwu enggak bisa mengi'rab, ya belum belajar namanya. Nah, belum belajar. Baik, kalau sudah ini nanti setiap ketemu di pelajaran kita ada bentuk naibul fa'il atau bentuk na'am fi'il fa'il sudah mengi'rab. Ya. Kan ada silat. Kita dulu juga gitu. Nah, harus baca keras, melatih mengi'rab. Ini susunan lengkapnya untuk i'rab sederhana ini. Ukilallah. Tugasnya sekarang yang sama seperti ini, nanti antum tulis kemudian dibaca sendiri sampai hafal susunannya ini. Ya. Tugasnya yang pertama, qutilal kuffaru. Dua, nusiral muslimuna. Baik. Itu dulu. Qutilal kuffaru dan nusiral muslimuna. I'rab seperti ini. Nah, al-muslimuna misalnya naibul fa'il marfu'. Alamat rafa'nya apa? Kenapa? Li'annahu apa? Sudah cepat harus. Nah, sampai tidak perlu membaca bukunya lagi. Ini berupa maf'ulun bih. Sekarang ikhwan, sebagian fi'il membutuhkan dua maf'ul. Nah, lalu bagaimana ketika membutuhkan dua maf'ul? Mana yang dijadikan sebagai naibul fa'il? Nah, maka yang dijadikan sebagai naibul fa'il pada kondisi ini adalah maf'ul yang pertama. Nah, fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Contohnya a'ta. A'ta itu maknanya apa? Memberi. Memberi kan butuh dua objek. Yang pertama yang diberi siapa, kemudian apa yang diberikan. Baik. Nah, seperti misalnya Muhammad memberi Zaid uang. Muhammad memberi Zaid uang. Berarti apa? A'ta Muhammadun Zaidan fulusan atau nuqudan, terserah, atau malan. Baik. A'ta Muhammadun Zaidan fulusan. Baik. Maknanya apa tadi ini? Maknanya apa? Nafi'. Muhammad memberi uang pada Zaid. Nah, Zaid. Ya, betul. Hah? Muhammad memberi uang kepada Zaid atau Muhammad memberi Zaid uang? Hah? Sama maknanya, cuman terlalu panjang tadi kepada segala. Nah, kalau ini kan Muhammad memberi Zaid uang. Tidak bisa kalau dibalik, Muhammad memberi uang Zaid. Itu harus ada tambahan kepada, ya. Walaupun orang maknanya sudah jelas, masa uang yang diberi Zaid, jelas Zaid yang diberi uang. Baik.
Sekarang ini ya kawan. A'ta fi'il madhi. Mabni ala mabni ala humam. A'ta. Fi'il madhi mabni ala sukun. Lupa lagi pembahasan ini. Kalian yang sudah di depan itu harus dikuasai betul. Karena naik terus ini kepake. Apa? Hudzaifah? Ala? Fi'il madhi ke mabni ala dhammah. Kapan fi'il madhi mabni ala dhammah? A'ta. Ala dhammi. Aba Abdillah? A'ta. Ala sukun. Sama seperti ini. Humam. Apa? Kasah. Fathahnya mana? Naam. Fi'il madhi mabni alal fathil muqaddar. Mana amiduhuriha? Ta'adzur. Ya, perhatikan ini akhirnya apa? Ya. Akhirnya apa? Naam, a'ta Muhammadun Zaidan. Berarti Muhammadun i'rabnya apa? Muhammadun apa mahi? Dhammah zahirah, terus li'annahu isim mufrad. Nah, seperti itu. Tapi besok jangan ya. Enggak boleh ada nya lagi. Zaib. Nah, Zaib. Nah, sekarang Zaidan. Zaidan i'rab. Apa itu? Nabil sudah bisa i'rab? Coba Zaidan. Zaidan. Kalau tadi Muhammadun fa'ilun, sekarang Zaidan. Berarti belum bisa. Nah, masa ini fi'lun madhi. Sekarang cara mengi'rab itu, i'rab pertama kali itu bukan dihafal. Antum lihat dulu susunannya. Ya, ini fi'il. Harus tahu dulu. Makanya semua pembahasan nahwu itu Nah, itu pembahasan pertama kalimat. Kalimat itu isim, fi'il, huruf, kemudian tanda-tandanya untuk apa? Untuk antum tahu ini fi'il belum, ini huruf atau ini isim. Kalau belum bisa bedakan, tidak akan bisa i'rab. Itu sudah pasti. Nah, kalau tidak bisa bedakan ini fi'il, bagaimana mau mengi'rab? Harus tahu dulu ini fi'il. Fi'il apa? Nah, harus tahu 3 jenis fi'ilnya. Kemudian ini isim atau bukan. Ketika tahu isim, mesti isim itu punya kedudukan dalam i'rab. Harus cari kedudukannya apa. Kalau fi'il sih gampang. Fi'il ini, kalau fi'il seperti ini jelas tidak ada kedudukan dalam i'rab. Tapi nanti ada kondisi jumlah, ya, kondisi ketika fi'il bersambung dengan fa'il keseluruhannya memiliki kedudukan. Ya, sekarang Zaidan. Zaidan isim atau fi'il? Isim. Nah, isim punya kedudukan dalam i'rab apa? Kalau itu fi'il yang bisa di-i'rab ikhwan, maka langsung sebutkan kedudukannya apa. Zaidan berarti Nah, sekarang isim sudah. Isim kedudukannya apa dia? Sebagai apa Muhammad? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek ya kita. Ingat-ingat dulu nanti kalau sudah sampai maf'ulun bih baru. Pokoknya sekarang maf'ulun bih itu sebagai objek. Maf'ulun bih awal. Maf'ulun bih itu mansub. Dia dinasabkan. Nah, dan alamat nasabnya fathah. Telah kita lewati pembagian isim. Alamat nasab fathah li'annahu isim mufrad. Ini maf'ul yang pertama. Kemudian fulusan ini maf'ul yang kedua.
Sekarang ketika Muhammad mau dihilangkan, karena dalam khawatir riya misalnya, tidak usah disebutkan lah, jangan ditulis saya, tidak usah disebut-sebut. Akhirnya apa? Muhammadnya dihilangkan. Nah sekarang akta ketika ingin diubah menjadi mughayyarus sighah, jadinya bagaimana Pak Abdul Razak? Ukti akta ukti, karena ketika sudah diubah menjadi toknya menjadi kasrah ikhwan, ini sekarang menjadi ya. Berarti ya sekarang bisa memikul harakat, maka uktiya. Karena kan apa? Asalnya memang fathah fi'il madhi, ya kan? Uktiya. Sekarang uktiya Muhammadun dihilangkan. Makanya maf'ulun bi awal inilah yang didudukkan di sini sebagai naibul fa'il. Menjadi apa? Uktiya Zaidun. Naam. Uktiya Zaidun. Zaidun telah diberi. Nah, hulusan sebagai maf'ulun bih yang kedua itu tetap diturunkan saja di tempatnya. Nah, hulusan. Dan nanti mengi'rabnya u'tiya fi'il madhi mughayyarus sighah, Zaidun sebagai naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Kemudian hulusan apa? Kita katakan maf'ulun bih, begitu saja. Maf'ulun bih mansubun, enggak perlu 1 2. Karena apa? Sekarang enggak ada temannya, ya kan? Dia sendiri. Maf'ulun bih, nah mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Baik. Ini kalau yang ada 2 maf'ul, caranya seperti ini. Naam. Saya mau nambah, cuman kalian banyak yang lupa depan. Ya. Saya mengenai apa saja yang bisa menjadi naibul fa'il ini baru satu, apa? Naibul sebab apa yang bisa menjadi naibul fa'il yaitu apa? Maf'ulun bih. Nah, yang kedua al-majrur bi harfil jar. Yang kedua yang dijarkan dengan huruf jar. Seperti contoh misalnya nadharal amiru fil amri. Nadhara fi apa? Bermakna memikirkan. Ya. Pemimpin itu memikirkan perkara tersebut. Nah, sekarang fil amri ini ya, Pak. Fil amri kan jar majrur ya kan. Ketika amir si pemimpin ini ingin dibuang, maka dijadikan apa? Mughayyarus sighah menjadi nudhira al fi-nya otomatis harus dibuang menjadi apa? Nudhiral amru. Nah, inilah salah satu bukti bahwasanya penamaan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ndak valid, yaitu maksudnya ndak benar. Kenapa? Karena ternyata ini bukan maf'ul. Ini jar majrur. Nah,
Taib nudhiral amru. Ya, perkara itu telah dipikirkan, telah dilihat, diperhatikan. Tapi i'rabnya sama, nudhira fi'il madhi, kemudian al-amru sebagai naibul fa'il. Nah, atau karena harus ada nudhira fi-nya tidak boleh dibuang. Karena kalau dibuang maknanya jadi bukan memikirkan lagi, melihat. Nadhara. Berarti nudhira fil amri. Nudhira fil amri. Nudhira fil amri. Nah, di sini yang ada khilaf. Nah, fi tetap huruf jar. Baru ini al-amri dialah yang apa? Yang menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il. Nah, menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il. Loh, kok dia sekarang apa? Kondisinya majrur. Nah, kondisinya majrur. Dikatakan afan pada al-amri, cara mengirabnya adalah ismun majrurun fil lafzi. Nah, kemudian apa? Fi mahalli raf'in naibu fa'il. Ini juga seperti kemarin faedah berhubungan dengan fa'il yang secara lafaz majrur ya. Nah, ini sekarang faedah naibul fa'il yang dalam kondisi majrur. Tapi majrurnya apa? Secara lafaz saja. Nah, secara lafaz saja. Berarti fil amri. Nah, ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasrah fi mahalli raf'in naibul fa'il. Itu saja tambahannya untuk membedakan dengan penamaan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Walaupun ada dua lagi cuman nanti antum kesulitan. Kemudian pembagian naibul fa'il sama seperti pembagian fa'il ikhwan menjadi apa? Zahir dan mudmar. Zahir dan mudmar. Zahir itu yang nampak, mudmar yang berupa isim dhamir. Nah, yang berupa isim dhamir. Nah, sekarang tugasnya. Selain ini tadi, kalau ini di i'rab. Nah, tugas kalau antum kerjakan betul-betul insyaallah. Nah, maksudnya cuman namanya tugas dikerjakan ya ketika baca sudah lancar ya kawan, baca hasil tugasnya. Baik. Atau sebelumnya ini kita baca dulu yang ditulis di sini. Biar besok bisa ganti ke pembahasan lain. Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il di sini disebutkan berupa 4. Ya kan? Bisa terbentuk dari 4 hal. Al-maf'ulu bih, ini yang masyhur, yukramu al-mujtahidu. Yukramul mujtahidu, ini ditambah jadikan tugas lagi di i'rab. Ya, yukramul mujtahidu. Kemudian yang kedua berupa jar majrur, nudhira fil amri. Ini yang dicontohkan di sini. Yang hakikatnya yang menjadi naibul fa'il apakah keseluruhan fil amri atau amrinya saja? Di sini khilaf, yang sahih ikhwan al-amrinya saja. Nam al-amri berarti cara mengirabnya tadi majrurun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Kemudian yang ketiga keempat, perhatikan, bisa naibul fa'il dibuat dari dzarf mutasarrif mukhtas. Nah, dari dzarf yang apa? Yang bisa di i'rab yang mukhtas, yang apa? Khusus apa? Seperti apa? Sima Ramadan.
Shama Zaidun Ramadhana. Nah, Zaid berpuasa Ramadan. Ramadan kan sebagai apa? Dzaraf, ya kan? Di bulan Ramadan. Nah, ketika dzaraf ingin dijadikan naibul fa'il punya syarat. Nah, disebutkan di sini mutasarrif mukhtas, tapi ini kita sekedar baca saja. Nah, nanti akan didapati di pembahasan kitab yang lebih tinggi. Sima Ramadan, yaitu apa? Bulan Ramadan itu dipuasai. Paham? Bulan Ramadan itu dipuasai. Karena memang khusus Ramadan itu untuk berpuasa. Kemudian bisa berupa masdar mutasarrif mukhtas juga. Nah, uhtufila ihtifalun azim. Misalnya apa? Ihtafalan nasu ihtifalan aziman. Ihtifalan aziman. Ketika ingin masdarnya dijadikan sebagai naibul fa'il, bisa uhtufila ihtifalun azim. Tapi ini sebagai wawasan saja sementara. Antum pahami dulu dua, maf'ulun bih dan jar majrur itu saja. Kalau paham itu sudah bagus. Kalau tidak, yang satu aja, maf'ulun bih. Itu pilihan terakhir. Ya, kalau yang maf'ulun bih tidak paham, nah ini kebangetan. Paham Basal? Hah? Kemudian yarfa'uhu. Sekarang perhatikan setelahnya, yarfa'uhu. Yarfa'uhu, yang merofakkan naibul fa'il itu apa? Al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluh, yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau dengan kata lain fi'il mughayyarus shighah. Ini maksudnya, paham? Jadi al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu maksudnya fi'il mughayyarus shighah. Kemudian yang kedua, wasmul maf'uli wal mansubi ilaih, dan isim maf'ul yang dinisbahkan kepadanya. Ini yang kedua, tapi ini juga untuk yang akan datang. Seperti misalnya apa? Nah, dengan isim maf'ul. Baik. Daraba, isim maf'ulnya apa? Hah? Daraba isim maf'ulnya apa? Madrub. Madrubun. Madrubun itu yang dipukul. Nah, nih, ketika isim maf'ul ini, nah, setelahnya dia diamalkan seperti amalan fi'il. Nah, dia bisa setelahnya dirofakkan sebagai naibul fa'il. Madrubun zaitun. Nah, zaitun. Kalau biasanya apa? Zaitun madrubun. Ini mubtada khabar. Tapi ketika dibalik madrubun zaitun, maka madrubun di sini isim maf'ul yang beramal dengan amalan fi'il, zaitun sebagai naibul fa'il. Itu di kitab yang akan datang. Pahami yang awal saja bahwasanya yang merofakkan naibul fa'il adalah isim fi'il mughayyarus shighah. Ahkamuhu, hukumnya ka'ahkamil fa'il, seperti hukum-hukum fa'il. Makanya kalau paham hukum fa'il, paham tentang naibul fa'il. Berarti hukum fa'il kemarin dilihat dari dua sisi. Dari sisi apa? Dari sisi fi'ilnya, ya kan? Fi'ilnya tidak berubah-ubah, ya kan? Fi'ilnya senantiasa dalam bentuk mufrad. Yang berubah cuma dari sisi apanya? Mukasyah. Fi'ilnya itu kalau ingin berubah dari sisi apanya saja? Mu'annas dan mudzakarnya. Baik, mu'annas dan mudzakarnya. Nah. Baik. Kemudian mengenai fa'ilnya, jenis-jenisnya, wa aqsamuhu ka'aqsamih, dan jenis naibul fa'il seperti jenis fa'il. Ada zahir, ada mudmar. Nah, pembagian dhamir kemarin bagaimana diingat-ingat. Ya, selesai. Baik. Tadi tugasnya apa? Sekarang di i'rab ada 3 ya. Lengkapi tambah 2 lagi yang berupa
berupa apa? Berupa dhamir. Ulimtu. Ulimtu. Ulimtu al-Qur'ana. Ulimtu al-Qur'ana. Maknanya harus paham dulu. Kalau enggak paham maknanya ya gimana mau mengi'rab. Yang kedua, yang terakhir, bu'itsu. Bu'itsu. Liqamatit tauhid. Cuman sekarang bu'itsunya saja. Bu'itsu. Nih. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sekarang bu'itsu. Maknanya apa? I'rabnya bagaimana? Sudah? Itu dulu. Pelajaran muyasar, pelajaran mumti', antum murajaah yang sudah itu. Di sini kalian tatbiknya. Saya mengaku sudah belajar mutamimah. Masa ditanya pertanyaan itu tidak bisa? Ya. Nah,